Jadi ini kan meningkatkan tadi semangat untuk bertani lagi, semangat untuk kembali ke desa lagi. Jadi ini ya kembali tadi ke cita-cita Pak Prabowo, memang membangun Indonesia ini nggak bisa hanya di kota, harus membangun dari desa juga. Saya tadi optimis, saya bilang tadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang saya bilang tadi di daerah pertanian tebu segala macam itu banyak orang. Jadi kalau menurut saya anak desa yang kreatif dan punya kemampuan bisnis nggak kurang, Pak. Pak Tiko kelihatannya kok menguasai banget ya? Ya, saya soalnya udah 2-3 bulan ini ikut Satgas. Oh, ikut Satgas. Satgas sama Pak, itu mesin Pak Menko Pakan, anggota Pak Tiko, Satgas. ngomong-ngomong soal tadi Pak Tiko cerita bahwa udah ke beberapa daerah ternyata banyak yang petani-petani anak muda. Berarti ini juga bisa jadi salah satu jalan anak muda ini balik ke Ayo dong, balik kampung ke lagi. desa. Nah, ini menarik. Saya pernah waktu itu saya di Jatiroto kan, ketemu petani milenial tebu kan. Jadi tebu itu menarik, dia bisa punya penghasilan sampai dengan 10 juta per bulan gitu. Kalau punya tanah 1-2 hektar kan. Nah jadi itu petani-petani muda itu kuliahnya juga mungkin kuliah di kota, dia kuliah di Brawijaya, kuliah di UNER. Tapi setelah lulus dia pulang ke desa. Kalau dia pulang dia punya tanah 2 hektar, dibandingin kerja di kota ternyata lebih banyak penghasilannya jadi petani di desa. Pengeluarannya nggak sebanyak di kota lagi. Di kota cuma habis buat bayar kos sama kopi aja, Pak. Jadi memang itu mulai terjadi, Pak, di Jawa Timur, Jawa Tengah mulai terjadi. Jadi mungkin dia anak kepala desa, apa dia memang orang desa yang disekolahkan di kota, tapi mereka mulai banyak yang pulang juga, dan tadi ekosistemnya mulai terbentuk. Tapi nggak semua. Nah, ini kan gimana supaya ini merata kan. Ini contoh menarik. Kan saya awal tahun kemarin juga ditugasin yang untuk Bulog membeli gabah dengan harga 6.500 kan. Itu kan tiba-tiba petani padi bisa punya penghasilan meningkat signifikan kan. Karena tadinya kan mereka kalau lagi musim panen itu dijual mungkin diturunkan harganya karena lagi oversupply bisa 3.000-4.000. Kemarin kan dijamin 6.500. Itu kan membuat mereka kan jadi semangat karena mantap itu. Jadi waktu saya kemarin ke beberapa desa dan dialog dengan petani, mereka senang, Pak. Artinya bertani ini jadi ada kepastian karena ada off taker kan. Pas hasil mereka langsung dibeli Bulog dengan harga yang pasti gitu. Nah, jadi ini kan meningkatkan tadi semangat untuk bertani lagi, semangat untuk kembali ke desa lagi. Jadi ini ya kembali tadi ke cita-cita Pak Prabowo, memang membangun Indonesia ini nggak bisa hanya di kota, harus membangun dari desa juga. Tapi memang yang jadi tantangan tuh, Pak, kan mesti berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, pasti. Kementerian Desa, Desa, Mendagri, Pemda setempat, apalagi otonomi udah daerah. Memang. Gitu. Itu tantangan yang jadi mesti ada tangan besi, Pak. Betul. Nah ini menarik, Pak. Kan saya ceritain sedikit ya, saya kan baru 3 bulan ini di Satgas ini lihat kan. Ini menarik karena dalam konteks Kopdes ini memang stakeholdersnya kompleks, Pak. Tadi Mendes, Menkop, Menko Pangan, dan Menq paling penting, Menq juga penting. Menq penting. Iya, benar. Nah, tapi di Satgas ini kita lumayan kolaboratifnya lumayan jalan, Pak. Lumayan jalan, dan saya lihat semangat kolaborasi antar kementeriannya juga di lead sama Pak Menko Pangan juga efektif gitu. Jadi kolaborasi antar sektornya berjalan. Kayak kemarin tuh waktu mereka membuat, tadi saya bilang sertifikat pendaftaran itu kan, itu mendapatkan juga Kementerian Hukum, karena kan harus mendaftarkan di AHU kan. Dan itu dibantu juga. Dan itu mereka bikin musdesus skala nasional itu bertahap, Pak. Kita keliling kemarin ke beberapa, saya datang ke Jawa Timur, Jawa Barat, ngumpulin kepala desa, satu Jawa Timur, satu Jawa Barat, disuruh komando, cepet, Pak. 3 bulan mereka ngajuin itu. Artinya semangat kolaborasi antara kementerian ini kelihatan sekali antara menteri. Jadi ini bukan menteri koperasi sendiri yang kerja, ini menteri desanya kerja, menteri dalam negeri kerja, Menko Pangan kerja. Jadi kolaborasi gitu. Jadi memang ini kan ditekankan Pak Presiden kan, memang kabinet merah putih ini harus semakin kolaboratif. Pak Tiko, biasanya kan udah ngumpulin BUMN tuh udah jadi ya. Perusahaan besar. Ini ngumpulin ribuan, bahkan puluhan ribu, koperasi kecil. Paham. Gimana, Pak? Tapi gini, tadi saya kan cerita tadi mengenai, ini bukan promosi BRI ya, tapi saya kan kalau lihat keberhasilan Briling sama Mekar, PNM, artinya kan sebenarnya orang desa itu kayak Briling itu sebenarnya kan warung, ya kan? Warung tadinya warung pulsa, pulsa ada, warung lontong ada, semuanya ada warung kan. Mereka kita ajarin kan gimana dia jadi agen itu kan sebenarnya kan kayak satelit brands kan. Dia bisa nerima cash, bisa mencairkan cash, transfer, bayar PLN, beli pulsa segala macam kan. Ternyata kan berhasil. Dan banyak orang ternyata akhirnya malah lebih seneng ngurusin agen dibanding ngurusin tokonya. Saya rencananya mau jadi agen Briling, Pak. Kalau udah pensiun. Tapi artinya tadi kan, Pak, dengan sistem yang stabil dan edukasi dan pendampingan itu,
kita bisa mengalter behavior masyarakat juga. Sama seperti Mekar juga. Mekar itu ada 15,5 juta anggota. Dan saya kan sering, setiap kali saya selalu mintalah dikumpulin juga. Ibu-ibunya tuh semangat banget mereka berentrepreneurship itu semangat gitu mereka tadi. Itu kan beda dengan KUR ya. Kalau KUR kan memang udah punya usaha. Kalau Mekar ini emang ibu-ibu belum punya usaha sama sekali. Diajarin dari awal berusaha, mau jual rempeyek, mau jual keripik. Jadi artinya kita tidak mengunderestimate kemampuan kita untuk melakukan culture change di desa juga gitu. Tapi itu memang mesti tekun dan telaten pembinaannya itu gitu. Masalahnya nggak bisa cuma dikasih uang terus ditinggalin. Sebenarnya warga desa itu Pak, sebenarnya mereka pengen loh berusaha. Cuman kan modalnya nggak ada dan modal mereka tuh nggak gede-gede. Dia cuma modal 1 juta. Nah itu mereka banyak yang nggak bankable Mas. Iya, tapi kan kalau lewat Mekar itu kan nggak ada urusan bankable. Iya, karena udah dibantu AO-nya juga kan. AO-nya kan juga cewek-cewek juga masih muda-muda itu kan semangat bantuin mereka gitu. Nah dalam konteks ini memang nanti pendampingan jadi penting. Pendampingan jadi penting supaya ini tidak kemudian dikasih uang itu ditinggalin, tapi didampingin terus sampai paling nggak mungkin setahun pertama didampingin dulu gitu loh. Supaya make sure mereka emang take off gitu. Kenapa kita dukung koperasi ini Pak? Karena kalau ini berjalan baik, kan jadi ini, pusat ekonomi baru di desa. Iya, motor ekonomi desa. Iya, biar nggak semua orang datang ke Jabodetabek. Ini kita udah penuh banget Pak. Jakarta Pak, pusing Pak. Belok kiri udah orang dagang. Saya keluar komplek, udah macet Pak. Tapi justru itu kan visinya Pak Prabowo kan sebenarnya kan, supaya ini muncul ekonomi baru kan gitu. Tapi ya tadi yang paling nomor satu kelembagaan sama managerial skill-nya dulu, itu dulu tuh. Kelembagaan sama managerial skill. Nah, berarti sekarang sedang dibutuhkan banyak anak muda untuk pengurus. Iya. Untuk dampingin. Ya ini kita lagi berdiskusi juga dengan Kemenpan RB, apakah nanti kayak semacam MBK kan ada pendamping itu yang sarjana penggerak. Dan ini kita lagi desain apakah ada pembinanya kayak penyuluhnya juga, lagi kita desain juga. Tapi paling nggak orang bank kan ada nih. Minimal kan teman-teman dari bank, dari BRI, Mandiri, BNI kan juga ada yang bantu untuk pendampingan waktu bikin bisnis plan ini kan. Tapi kita juga ingin ada pendampingan dari pemerintah, dari Kemenkop atau dari PAN-RB yang lebih jangka menengah lah. Yang pendampingan. Jadi dari PNS ya Pak ya? Lagi didesain lah bentuknya seperti apa. Tapi contoh ya, saya cerita dari Mekar. Mekar itu kan satu AO pegang mungkin 5 kelompok ya. 5 kelompok, masing-masing kelompok mungkin 20 orang. Jadi satu AO itu pegang 100 orang, 200 orang gitu. Itu kan mereka intens. Nah bayangan saya nanti koperasinya harus kayak gitu juga. Harus ada semacam AO-nya yang memang, jadi ini bukan dikasih uang terus ditinggalin. Nggak bisa kayak gitu. Pak, kalau saya kan pernah ke kantor PNM ya, dengan Pak Arief. Jadi kita dikasih ada sistem komputer gitu Pak, yang kita bisa tahu pergerakan AO-nya kemana aja. Dan pertemuan mingguan kan. Mingguannya berapa aja. Iya. Hanya lewat layar. Jadi mereka gitu. Kalau pagi kan mereka tuh ada syarat bahwa setiap kelompok harus bertemu mingguan minimal sekali, harus wajib. Nah waktu mereka pertemuan kelompok harus foto, diupload. Karena itu wajib pertemuan kelompok itu. Dan pergerakannya diketahui jumlahnya. Nah, jadi memang tadi dalam membangun konsep kelembagaan dan bisnis baru di desa itu, unsur pendampingan dan pembinaan itu jadi penting. Urgent. Jadi ini bukan hanya masalah bentuk koperasi dan kasih infrastruktur aja, tapi juga harus ada pendampingannya juga ini dan pembinaannya. Jadi nggak bisa cuma dibikinin toko, ditinggalin nggak bisa. Karena mereka sendiri nggak paham gimana cara apa ya istilahnya pembukuan itu dari nol banget ya berarti ya Pak ya. Mungkin nggak nol banget lah, karena kan saya juga yakin di desa itu pasti udah ada lah yang sekolah ekonomi apa pasti ada lah. Ini tinggal manajerial prosesnya aja lah di ini kan. Pak, ini gimana ya Pak? Manggil anak muda deh Pak untuk ngurusin ini desa Pak. Apa yang membuat mereka tertarik harus kembali ke desa ngurusin koperasi ini? Ya ini kan belum mulai ya. Nanti ini kan mungkin Agustus September kita mulai. Ini saya lagi diskusi sama Pak Menteri Koperasi, Menteri Desa dengan Menko Pangan. Ya harapannya memang nanti ini ada kayak pembukaan lowongan kerja kan sebagai pengurus koperasi ini. Tapi kita utamakan kan memang pengurusnya dari desa itu. Atau putra daerah yang dong. Sekolah di luar balik ke sini lagi. Tapi saya tadi optimis, saya bilang tadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang saya bilang tadi di daerah pertanian tebu segala macam itu banyak orang. Jadi kalau menurut saya anak desa yang kreatif dan punya kemampuan bisnis nggak kurang, Pak, nggak kurang. Yang saya tadi bilang bahkan kayak di Bondowoso udah ekspor kopi, gitu mereka muncul. Jadi selama berapa tahun ini memang desa sebagai entitas bisnis itu udah mulai berkembang. Cuman kelembagaannya masih sangat sporadik kan, nggak ada. Nah itu Pak, kalau misalnya ngobrol sama beberapa daerah yang hasil buminya itu bagus-bagus, kopi misalnya dari NTT gitu Pak. Problem masyarakat Indonesia itu kuantitas. Betul. Untuk bisa ekspor, itu mereka nggak bisa cukup. Betul. Gimana cara
Betul. Ngebus itu. Nah, tadi kan, ini berarti bisa dong harusnya. Kan dua hal tadi. Pertama, dengan ada kelembagaan ini kan mereka ditampung dulu. Misalnya penghasil kopi nih, kan harus ada gudangnya juga dan ada roasterinya kan. Jadi dengan koperasi ini mereka nanti kan bisa ngajukan, misalnya mereka mau bikin roasterinya sama bikin gudangnya. Sehingga kan bisa dikumpulin. Dan mungkin kalau tadinya mereka jualan satu-satu pakai brand, mungkin jadi brandnya satu. Kalau brandnya satu kan jadi skalanya besar dan konsisten. Artinya tadi bahwa ini kan ngumpulin supaya ini jadi kekuatan bersama. Kalau dia dagang satu-satu kan nggak scale-nya nggak dapat gitu. Dan mungkin dia untuk menembus market global, kalau masing-masing punya brand sendiri kan nggak bisa. Terus dengan kerjasama sama pos, logistiknya juga kita bantu logistiknya kan. Pos ini bikin nanti dia ada semacam sistem pos aja itu nanti mereka akan membantu untuk logistiknya kalau mereka mau ekspor atau mau ngirim barang ke kota itu kita bantu juga logistiknya. Jadi gerakin semua ya. Iya. Kota, diorkestrasi. Iya. Nah, kan contoh nih, kalau di desa-desa misalnya kayak di Jawa Timur tuh banyak yang nanam buah naga misalnya gitu ya. Buah naga itu kadang-kadang kalau suplainya lagi kebanyakan kan terus busuk. Iya. Karena mereka nggak punya cold storage. Ya kan, jadi dan mereka akhirnya waktu oversupply, waktu panen masuk semua harganya jatuh. Harga anjlok. Nah dengan ada operasi ini kan dia mungkin bisa ngatur kan. Kalau produksi lagi banyak disimpan dulu cold storage dulu. Nanti dilepasnya bertahap. Artinya mereka harus belajar juga mengelola pasar ini gitu loh. Nah ini mungkin nanti stage 3-nya lah. Bahwa mereka nanti belajar untuk mulai benar-benar mengelola juga bagaimana mereka secara kolektif kelola pasar ini. Kan kayak susu itu kan pernah rame itu kan susu. Yang kalau lagi oversupply sampai mandi susu segala macam. Sebenarnya kalau mereka dikoperasikan, mereka bisa deal nih sama Ultra, sama Greenfield. Kan mereka kalau bersama-sama kan bisa ngedil kolektif. Lebih kolektif. Bukan jadi kuantitasnya dapat ya Pak ya. Untuk supply ke brand besar. Nah, jadi kan negosiasinya juga posisinya lebih kuat. Karena mereka, itu memang ini sebenarnya tujuan akhirnya kan, punya kelembagaan bisnis yang terlepas apapun produknya gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang produknya BUMN itu hanya kicker aja di awal supaya ada muter dulu gitu loh. Muter dulu aja gitu. Bukan itu, terus bukan selamanya cuma itu gitu. Kalau gua maksud ya jangan cuma itu aja, jangan cuma dagang beras sama dagang LPG aja. Harus berkembang ke situ nantinya gitu loh. Tapi penting tadi itu kelembagaan koperasinya kan memang mohon maaf selama ini kan selalu ada aja masalah fraud segala macam. Ini kita ingin dengan pembinaan dan pendampingan ini juga stigma itu moga-moga bisa